Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, jumpa lagi bersama Anugrah 717. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sering kita dengar, tapi tidak ada salahnya kami mengulang kembali sebagaimana peristiwa yang sering kita dengar pada peringatan Muharram, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu kemenangan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba terkasih, hamba pilihan, hamba yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan manusia, yaitu para nabi dan para rasul. Kisah itu diulang-ulang. Harapannya karena sifatnya hati adalah yazid wa yanqus. Iman kita naik, kadang juga turun. Harapannya dengan mendengarkan kisah kembali para aulia illah, perjalanan para kekasih Allah, para nabi dan para rasul, akan menempa iman kita. Yang turun mungkin akan bisa bertambah, yang bertambah akan ditingkatkan imannya, sehingga imannya yang menetap itu pada akhirnya akan mendapati kenyataan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan menang dengan mati syahid atau bersaksi atas keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Potensi yang dibawa oleh manusia sejak zaman Allah azali dan yang akan dibawa sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berakidah yang benar, bertauhid yang benar, meneguhkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kondisi hati manusia berbeda-beda, ada kalanya manusia itu mempunyai hati yang sakit. Berbagai macam penyakit hati yang ada di dalam diri manusia itu, yang mengakibatkan bisa jadi hatinya kalau dibiarkan berpenyakit akan menjadi keras. Bahkan hatinya dilaksanakan dalam Al-Quranul Karim lebih keras daripada batu. Thumma qasat qulubukum fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yakhbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Jika hati dibiarkan keras, maka hati itu lama-lama akan menjadi mati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jika hatinya banyak penyakitnya, hatinya tidak ditaubati, hatinya dibiarkan keras, maka yang dikhawatirkan di penghujung akhir nafas hidupnya akan kesulitan mempertahankan tauhid yang dibawa sejak lahir. Fitrah bertauhid kepada Allah itu akan sulit dipertahankan manakala menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Harapannya dengan mendengarkan kisah-kisah kembali, hati kita akan menjadi salim, hati kita akan menjadi bening, hati kita akan menjadi jernih karena ada kendali. Mengingat perjalanan para nabi dan para rasul beserta umatnya yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga umat-umat yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana terdapat ibrah, pelajaran yang harus kita ambil. Umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
pastinya adalah orang-orang yang berhati salim, yang menerima keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya iman sebatas keyakinan, namun iman itu diwujudkan dalam perilaku sehari-hari dengan mengikuti tuntunan, qudwah, uswah para nabi dan para rasul pada saat itu. Bagi umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa yang digambarkan dalam Al-Qur'anul Karim, yang setiap hari kita juga itba kepada beliau-beliau agar kita mendapatkan kenikmatan sebagaimana yang Allah berikan kepada umat terdahulu, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Kita diberikan kenikmatan kepada orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang senantiasa berjalan di dalam ketaatan kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil salah satu contoh kemenangan yang dialami oleh para nabi di bulan Asyura ini, hadirin, yaitu yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam, yang sebagaimana kita ketahui di bulan Asyura Nabi Musa mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, terselamatkan dari kejaran Fir'aun, menyeberang lautan merah. Dan hari ini Allah tunjukkan kepada manusia di akhir zaman, ada manusia yang dengan segala kelebihannya kemudian lupa kepada penciptanya, sehingga Fir'aun mengucapkan ana khairu minhu, aku lebih baik daripadamu, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Karena memang pada saat itu manusia yang bernama Fir'aun, segala keinginannya, segala cita-citanya, bahkan ucapannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tumbuh rasa sombong, mengaku sebagai Tuhan yang tinggi yang mampu menandingi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa dukungannya, subscribe, like, jempol, komennya, karena subscribe itu gratis guys.